Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis. Bentuk lapangan dan ukurannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lantai lapangan dapat dibuat dari bahan berikut. 1. Lantai tanah atau pasir, umumnya lapangan luar ruangan. 2. Lantai kayu, water court. 3. Lantai dengan karpet sintetis, porta court. 4. Lantai semen atau tegel court. 5. Ketentuan cara pembuatan lapangan. Alat permainan bulu tangkis. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Jenis-jenis raket yang dipergunakan dalam bermain bulu tangkis antara lain berikut ini. 1. Raket yang berat di bagian atas kepala. 2. Raket yang berat di bagian pegangan, handle. 3. Raket yang seimbang cocok untuk pemain all-round. Bahan raket. A. Terbuat dari kayu seluruhnya. B. Terbuat dari kayu dan aluminium. C. Terbuat dari aluminium seluruhnya. D. Terbuat dari fiberglass. E. Terbuat dari arang, Carbonex. Alat permainan bulu tangkis. Terdiri dari bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya antara 73-85 grains 4,73-5,50 gram dan harus mempunyai 14-16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1-/8 inch atau 25-28 mm. Bulunya harus berukuran 64-74 mm dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54-56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Sejarah bulu tangkis. Permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama punah dan berasal dari India. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton Gloucester Shore hingga karenanya permainan ini kemudian diberi nama badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation (IBF) pada tanggal 5 Juli tahun 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada tanggal 5 Mei tahun 1951. Kemudian pada tahun 1953, Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Aktivitas pembelajaran memegang raket grip. Cara memegang raket. 1. Pegangan kampak atau pegangan Inggris. 2. Pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika. 3. Pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. 4. Pegangan backhand. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memegang hand grip ya, baik forehand maupun backhand. Oke. Untuk backhand ataupun forehand ada perbedaan dalam memegang hand gripnya. Pertama untuk forehand yaitu cara memegangnya adalah kita lihat dulu ini mengarah ke bawah ya, mengarah ke bawah kita pegang dengan tangan kiri. Oke, ininya mengarah ke bawah
arah ke bawah ya. Nah, setelah ke bawah, baru kita pegang di area hand gripnya ini dengan teknik jabat tangan ya, seperti kita memegang kalau kita mau salaman ya, kita jabat tangan seperti itu. Jabat tangan seperti begini, oke, seperti kita jabat tangan. Atau ada juga yang bilang seperti pistol ya, seperti pistol gini. Tapi lebih mudahnya seperti jabat tangan. Jadi kita pegangnya di sini seperti menjabat tangan. Nah, seperti gini. Oke, seperti gini ya. Seperti gini. Ini letakkan di sini. Ini seperti begini. Oke. Jadi ada jarak segini ya, seperti pistol ya. Kita megang seperti pistol. Nah, pakai gini, kayak di sini seperti huruf V ya, V ya. V letaknya sejajar begini dengan ininya ya. Oke, jadi ketika pertama ini arahkan ke bawah dulu, arah ke bawah, pegang dengan tangan kiri, kemudian seperti jabat tangan. Oke, seperti kita menjabat tangan. Oke, seperti gitu. Itulah untuk forehand ya, untuk forehand. Nah, sedangkan untuk backhand sangat mudah sekali. Kalau Anda perhatikan di sini ada sudut di sini lebih sempit ya, dan di sini ada sudut yang lebih lebar. Jadi kalau Anda perhatikan pada hand grip ini ada sudut yang lebar ya, ada sudut yang sempit. Dia ngikutin dengan ini. Misalnya ini sempit, dia sempit juga. Kemudian yang lebar, kemudian dia lebar juga. Nah, diletakkan yang dilebar inilah jempol kita letakkan di sini. Nah, posisinya seperti ini. Oke, jadi ini arah ke bawah, kita letakkan jempol kita lurus ke atas ya, lurus ya, dengan area yang melebar di sini, area melebar, bukan yang tipisnya tapi melebar. Kita letakkan di sini. Nah, lebih mudahnya adalah apabila waktu kecil atau Anda pernah main ketapel ya. Jadi kalau main ketapel ya biasanya di sini ada segitiga gitu ya, main ketapel ya. Nah, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Gerak dasar memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Gerak dasar pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Macam-macam pukulan servis antara lain. A. Pukulan servis pendek, short service. B. Servis panjang, servis lob. C. Pukulan servis drive. D. Pukulan servis cambuk, servis flick. Servis pendek, backhand. Kaki kanan berada di depan, kaki kiri berada di belakang, buka secukupnya. Posisi badan tegak lurus. Posisi berat badan berada di depan. Raket dipegang dengan cara backhand. Kepala raket dan bola sejajar dengan pinggang atau paha. Pada saat perkenaan bola dengan raket, kepala raket tidak boleh lebih tinggi dari pergelangan tangan. Muka raket menghadap depan sedikit ke atas pada saat memukul. Lakukan pukulan dengan menggunakan tangan atau pergelangan tangan. Servis panjang. Kaki kiri berada di depan, kaki kanan berada di belakang. Buka secukupnya. Badan tegak lurus. Posisi berat badan berada di belakang. Bola dan raket berada di atas. Sebelum memukul bola, pindahkan berat badan ke depan. Ayunkan raket dari belakang sampai ke depan bersamaan dengan menjatuhkan bola sedikit ke depan badan. Perkenaan bola dengan raket di bawah, depan badan, sejajar dengan paha. Tangan lurus. Setelah bola terpukul, lanjutkan ayunan ke sebelah kiri atas bahu.
Aktivitas. Cara melakukan gerak dasar pukulan lob atau melambung dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu A. Overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang lapangan lawan. B. Underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan lawan. Pukulan overhead lob forehand full. Posisi badan lurus. Posisi berat badan berada di belakang. Kedua kaki terbuka secukupnya. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang sedikit jinjit untuk pemain dengan tangan kanan. Raket berada di atas. Tarik tangan ke belakang. Posisi lengan atas lurus. Raket menghadap ke depan. Berikan sedikit lecutan ke belakang agar pada saat memukul bola tangan bisa lurus. Ayunkan raket ke atas sampai tangan lurus. Lengan atas dekat dengan kuping. Perkenaan bola dengan raket di atas sedikit di depan. Muka raket sedikit menghadap ke atas untuk melambungkan bola. Posisi berat badan berpindah ke depan. Setelah bola terpukul, lakukan gerakan lanjutan dengan mengayunkan raket ke bawah samping kiri. Setelah memukul, diikuti dengan badan ke depan dan kaki kanan melangkah ke depan. Bola melambung ke atas dan jatuh di belakang bidang permainan lawan. Saya Haryanto Arbi, kali ini kita membahas pukulan underhand. Underhand. Jenis pukulan ini dominan digunakan dalam permainan bulu tangkis. Fungsinya antara lain untuk mengembalikan pukulan pendek atau permainan net lawan dan sebagai cara bertahan akibat pukulan serang lawan. Untuk melakukan teknik dasar ini, pemain harus terampil berlari sambil melakukan langkah lebar, dengan kaki kanan berada di depan kaki kiri untuk menjangkau jatuhnya kok. Saat menjangkau, tekuk siku dan pertahankan sikap tubuh tetap tegak, sehingga lutut kanan dalam keadaan tertekuk. Pada saat memukul kok, gunakan tenaga kekuatan siku dan pergelangan tangan. Perhatikan agar telapak kaki kanan tetap menyentuh lantai sambil menjangkau kok. Ada dua jenis pukulan underhand. 1. Clear underhand, pukulan atau dorongan yang diarahkan tinggi ke belakang. 2. Flick underhand, pukulan atau dorongan mendatar ke arah belakang.